perempuan, kita bisa memperkenalkannya dengan vagina. Apakah ini adalah hal yang porno? Halo semua, kembali lagi bersama saya Linda Maisha. Kali ini kita akan membahas tentang sex education atau pendidikan seksual bagi anak. Seringkali orang tua bertanya-tanya, sebenarnya kapan sih pendidikan seksual untuk anak itu bisa dimulai? Nah, parents, sebenarnya pendidikan seksual untuk anak bisa dimulai sedini mungkin sejak anak usia kecil atau umur 1 tahun. Bagaimana caranya ya? Yang pertama adalah ketika kita memperkenalkan anggota tubuh, kita harus memperkenalkan kepada anak kita nama anggota tubuh yang sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya untuk area dada, kita bisa memperkenalkan ini dada atau ini adalah payudara. Berikutnya untuk kelamin. Untuk anak laki-laki, kita bisa memperkenalkan nama kelamin laki-laki sesuai dengan nama ilmiahnya yaitu penis. Begitu pula dengan anak perempuan, kita bisa memperkenalkannya dengan vagina. Apakah ini adalah hal yang porno? Seringkali itu jadi kekhawatiran bagi para parents ya. Tentu tidak, ini bukanlah hal yang porno atau hal yang masih dianggap tabu ya. Karena itu adalah nama yang sebenarnya dan tidak membuat anak bingung di kemudian hari. Bingung seperti apa yang dimaksud? Misalnya, kita memperkenalkan anak penis dengan sebutan burung. Nanti anak akan bingung, sebenarnya burung itu yang mana? Yang ada di badan saya ataukah hewan yang terbang di langit? Nah, jadi untuk menghilangkan kebingungan itu, kita sebaiknya memperkenalkan nama anggota tubuh termasuk kelamin sesuai dengan nama yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa melibatkan anak dalam kegiatan mandi. Seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita membantu anak dalam proses mandi, kita bisa memperkenalkan kepada anak, ini loh pundak, ini loh dada kamu, ini loh penis kamu atau vagina kamu, ini loh kaki kamu, ini loh rambut kamu, dan sebagainya. Dengan demikian, anak akan semakin menghayati tubuhnya dan dia akan semakin mengenal anggota tubuhnya namanya apa, lalu fungsinya juga apa. Cukup sederhana kan sebenarnya? Nah, kita maju lagi ke umur yang lebih besar yaitu usia sekitar 3 atau 4 tahun yang biasanya anak-anak sudah mulai masuk masa usia prasekolah atau playgroup. Nah, di usia ini kita sudah bisa melatih anak untuk mandi sendiri. Tapi tentu dengan pendampingan ya parents, kita bisa memberikan kepercayaan kepada anak untuk mulai belajar menggosok anggota tubuhnya sendiri. Mulai kita ajarkan, ayo coba bersihkan tanganmu, biarkan dia menyabun tangannya sendiri. Berikan dia kesempatan untuk mengenal dan merasakan tekstur atau lokasi anggota-anggota tubuhnya. Berikutnya adalah mulai mengajarkan toilet training atau memandirikan anak dalam buang air, baik buang air kecil maupun buang air besar. Untuk toilet training ini, parents tidak perlu terburu-buru. Jadi kita juga perlu melihat kesiapan anak, apakah anak sudah siap untuk memulai toilet training, seperti apakah dia sudah bisa mengenali bahwa dia ingin buang air kecil atau buang air besar. Itu adalah step pertamanya. Jika anak sudah mulai bisa mengenali kapan ia akan mulai merasa ingin buang air kecil atau buang air besar, kita bisa mengajarkan anak untuk bilang kalau misalnya mau buang air kecil. Nah, contohnya, kakak kalau misalnya mau pipis, kasih tahu mama ya. Gitu. Di awal-awal mungkin anak akan melakukan kesalahan seperti masih mengompol atau pipis dulu baru bilang. Itu tidak apa-apa. Kita tidak perlu menyalahkan anak dan tidak perlu memarahinya, karena itu adalah bagian dari proses. Ketika anak melakukan kesalahan itu, dia akan belajar bahwa, oh iya, aku kurang cepat ya bilangnya. Oh iya, berarti kalau aku sudah mulai merasa perutku tidak enak atau rasa geli-geli di perut, itu tandanya aku sudah mau pipis, berarti aku harus bilang mama. Nah, seperti itu. Jadi biarkan
anak memiliki waktu untuk berproses, menghayati tubuhnya, merasakan proses yang terjadi dalam tubuhnya. Karena kita tidak mungkin mengajarkan bagaimana ya rasanya mau pipis. Nah, itu kan sulit sekali ya parents. Jadi biarkan anak merasakan sendiri bagaimana rasanya mau pipis dan mau buang air besar. Berikutnya adalah kita bisa melatih anak untuk memakai dan melepas pakaiannya sendiri. Ini adalah bagian dari edukasi pada anak, karena ketika anak mulai mandiri atau belajar untuk memakai dan melepas pakaiannya sendiri, dia jadi lebih aware atau lebih peka terhadap anggota-anggota tubuhnya. Itu adalah bagian dari pendidikan dasar seksualitas anak. Nah, setelah itu, anak juga mulai bisa diajarkan bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan oleh siapa. Contohnya, ketika kita mengajarkan anak untuk mulai memakai celananya sendiri, kita bisa sambil mengajarkan pada anak bahwa kakak, adik, nah yang tertutup oleh celana ini bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kecuali mama, kecuali papa, kecuali dokter, atau misalkan pengasuh yang mengasuh anak sehari-hari. Begitu pula untuk menjelaskan kepada anak bagian tubuh mana yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat. Seperti contohnya, Adek, ini Adek lihat ya, bagian tubuh yang ada di dalam baju itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain selain papa, mama, pengasuh, dan juga dokter ketika kita periksa ke dokter. Seperti itu. Bagaimana? Tidak sulit kan? Itu adalah tips untuk sex education atau pendidikan seksual anak usia dini di usia 1-4 tahun. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.